siang semuanya. Ya, hari ini saya Feni sama saya Alvin, iya. Kita ini perwakilan dari Koordinasi Lalu Lintas. Kita mau sedikit share mengenai cara merawat sepeda. Jadi nggak cuman om-om semua cuma sepedaan aja, tapi penting juga untuk merawat sepedanya. Betul. Jadi nggak cuma bisa beli, nggak cuma bisa pakai, tapi juga harus bisa tahu cara merawat sepeda yang baik. Jadi supaya sepedanya umurnya lebih panjang dan pastinya lebih enak dipakai dalam jangka yang lebih panjang. Ya, betul. Jadi ini kita akan share beberapa tips lah mengenai merawat sepeda. Nah, merawat sepeda menggunakan brandnya namanya Finish Line. Jadi Finish Line ini adalah brand dari Amerika tahun 1988. Ini kita aja belum lahir itu ya. Jadi Finish Line udah lahir duluan gitu. Jadi bayangkan betapa terjaminnya brand Finish Line ini karena dari lama, udah dari penelitian dari orang-orangnya yang di Amerika sana, udah tanya-tanya juga feedbacknya dari orang-orang yang atlet, MTB, road bike, semuanya ditanya kira-kira apa ya masalah yang sering kali terjadi di sepedanya mereka gitu. Betul. Jadi lahirlah Finish Line gitu. Jadi mungkin step-step awalnya ya. Step-step awalnya itu adalah 3. Ini yang paling basic, yang paling wajib. Semua sepeda itu perlu 3 step ini. Yang pertama kita langsung praktekin aja ya. Jadi yang pertama kita harus bersihkan keseluruhan sepedanya. Nah, kalau di Finish Line kita punya yang seperti ini, yang fotonya besar, warna pink. Nah, buat teman-teman yang sering main-main crowdaling ini sering banget pasti lihat produk-produk Finish Line ya. Biasanya ditaruh di dekat kasir, ada botol warna pink ini bukan sirup ya. Terus habis itu jangan diminum. Iya. Dan ada juga nih nanti produk-produk lain yang bakal kita tunjukin yang mungkin teman-teman sendiri juga udah pernah pakai gitu ya. Kita langsung praktekin aja cara pakainya gimana. Nah, kita kalau misalnya main sepeda, mau kering kondisinya, mau basah gitu ya, pasti sepedanya kotor. Kayak ini kan kering banget deh dan debuan. Kita bisa lihat di sini, ini kan kayak ada debu-debu gitu ya. Nih sepedanya pun juga di sini ada debu gitu ya. Dekat ban pun juga ada debu. Nah, gimana cara buat bersihin ya? Kita pakai ini, kita semprotin aja. Gak usah pakai air, boleh dicampur pakai air, boleh juga nggak dicampur pakai air. Langsung aja disemprot. Keunggulan dari Superbike Wash Finish Line ini sudah eco-friendly. Jadi buat sepeda, buat dekalnya, buat cat frame-nya itu pasti aman. Yes, dan buat e-bike pun juga aman. Nah, semprotinnya nggak usah malu-malu. Banyak juga nggak apa-apa. Dari jauh juga bisa. Jangkauannya cukup panjang ya. Terus habis itu, kalau misalnya udah, kita bisa dilap langsung. Sebenarnya kalau dari punyanya Finish Line yang Superbike Wash ini, ada yang versi 1 liter itu nggak perlu dikasih air lagi, boleh dicampur tapi opsional. Tapi kalau yang beli yang versi bundling itu ada yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau yang ini itu harus ditambah air dulu, baru nanti bisa jadi seperti yang disemprot itu. Jadi yang ini bisa ditambahin air 1 liter, baru bisa dipakai. Tapi dua-duanya sama-sama setelah disemprotkan, nggak perlu dikasih air lagi, nggak perlu dibilas lagi, tinggal dilap aja udah cukup, sudah bersih gitu. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya, kita udah cukup bersihin dan dia debunya juga udah hilang. Dan produk ini itu aman buat fork, aman buat shock, dan bahkan aman juga buat e-bike gitu. Dia aman, dia nggak akan bikin sealnya getas, dia nggak akan masuk juga ke elektrikal gitu ya, nggak bikin busing-busingnya berkarat atau segala macam karena ini organik gitu ya. Lanjut ke step berikutnya, yang kedua itu kalau misalnya yang Superbike Wash itu kan untuk membersihkan keseluruhan sepedanya, semua partnya bisa. Nah, kita sekarang fokus ke rantainya karena rantainya juga yang paling penting. Jadi rantai itu mau dibersihkan secara khusus. Kenapa kok nggak pakai Superbike Wash aja? Karena Superbike Wash tadi itu fokusnya itu untuk membersihkan yang kotoran, debu seperti itu. Sedangkan kalau di rantai itu kan bekas pelumas sebelumnya ya. Jadi ada kandungan minyaknya, itu berbeda untuk membersihkannya. Jadi harus khusus menggunakan kita punya namanya degreaser. Nih degreaser. Nah, degreaser ini juga Ecotech, jadinya udah organik. Ini ramah lingkungan juga. Nah, gunanya degreaser ini itu apa sih? Kalau misal teman-teman yang biasa udah pakai bersihin rantai, terus habis itu juga pakai chain loop gitu ya di motor ataupun di sepeda,
pasti paham rantai itu bisa kotor banget. Meskipun udah kita bersihin berkali-kali, udah di airin juga, tapi tetap kotor gitu. Nah, solusinya pakai degreaser. Jadi degreaser ini gunanya dia tuh ngelunturin minyak-minyak yang sebelumnya ada di dalam, terutama yang ngumpet di balik link rantai gitu. Jadi pakainya gampang. Pakainya tinggal di kasih aja langsung kayak pakai chain loop. Ini kita demonstrasi, kita kasih di satu line gitu ya. Nah, setelah kita taruh, ini pakainya apa namanya? Kayak pakai chain loop aja, langsung ditetesin. Dan prinsipnya sama ya, mau chain loop, mau degreaser, mau apapun cairan-cairan yang bukan air ataupun sabun, kalau bisa jangan kena rotor atau kena rem, karena bisa menyebabkan kontaminasi yang baunya kayak yang apa bunyinya kayak anjing dipukulin gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah dikasih, terus nextnya apa? Nextnya bisa langsung disemprot sama air. Jadi kita tunggu dulu sekian saat. Berapa lama kan? Lama-lama lah, tunggu paling nggak 10 sampai 20 detik gitu ya. Ya betul. Dia langsung cepet. Jadi reaksinya cukup cepat. Kemudian bisa langsung dilap atau disemprot sama air. Sebenarnya kalau dari degreasernya ini kita tuh ada 3 macam gitu. Jadi kalau yang ini kan kita pakai Ecotech, itu untuk yang kotor-kotornya ringan. Tapi kalau misalnya dari Om mungkin lebih suka yang lebih cepat kering gitu ya, itu kita ada lagi yang namanya Stick Degreaser. Itu dari botolnya itu warnanya kuning. Ada lagi yang lebih high level lagi, itu warnanya orange, itu citrus. Jadi bahannya, kandungannya tuh lebih keras daripada Ecotech, jadi bisa jauh lebih bersih. Jadi kalau kondisi karatnya tuh udah benar-benar kotor banget, bahkan sudah kayak agak lama rantainya, terus ada karatnya dikit-dikit, nah itu bisa pakai yang itu. Jadi tergantung kotornya seberapa kayak gitu. Yes. Nah ini langsung kelihatan nih ya, kotornya langsung pindah ke lapnya, tapi rantainya jadi lebih bersih gitu. Nah oke, setelah dikasih degreaser, next stepnya apa Pak? Next stepnya kita kasih pelumas gitu. Oke, kita kasih chain loop. Chain loop ini ada 3. Chain loop ini ada 3, ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang lagi yang baru warnanya putih. Nah, apa bedanya? Nah ini pengen tahu dulu teman-teman di sini mana yang pakai yang merah? Ada nggak yang pakai yang merah? Ada yang pakai yang dry loop. Pakai finish line yang warna merah. Ada? Oh, ada satu. Oke, ada yang pakai warna hijau. Oh, lebih banyak hijau, benar. Oke, tahu nggak teman-teman bedanya yang merah sama hijau apa? Kenapa beli yang warna hijau? Kenapa beli yang warna merah? Beli warna hijau ya. Oke, nggak. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini tuh ada bedanya. Nah, tapi yang paling dasar 2 ini yang paling dasar biasa dipakai di MTB. Kalau misal keramik, yang keramik ini biasanya dipakai di road bike atau di sepeda komuter, gitu. Dia lebih tahan lama, dia lebih nggak licin, dia lebih nggak kotor gitu ya, nangkap kotoran. Tapi dia nggak setahan lama ini. Jadi kalau kena air sedikit dia langsung luntur, gitu. Kayak pakai lilin, gitu. Itu kalau misal keramik. Nah, kalau yang MTB biasa ada 2 ini. Yang merah itu adalah dry loop, basicnya silikon. Jadi dry loop ini itu bisa dipakai kalau misalnya di kondisi kering, kayak gini kering gitu, lebih pakai ini. Enaknya dry loop, dia itu nggak narik kotoran. Jadi dia narik kotoran lebih sedikit dibandingin kalau misalnya pakai yang wet loop, gitu. Tapi memang kekurangannya dari ini adalah dia lebih nggak tahan lama. Hujan sekali, hujan 2 kali, dicuci sekali pasti luntur dan kita harus pakai lagi. Gitu. Kalau misalnya kita cuci sepeda hampir setiap hari pasti boros pakai ini. Nah, kalau yang ini kebalikannya, yang hijau ini itu buat kalau misalnya lumpur, salju, terus habis itu hujan deras gitu ya. Kalau misalnya ini dipakai di hujan-hujanan dia nggak masalah, dia nggak akan luntur. Bisa dipakai 2 kali, 3 kali, itu nggak luntur. Tapi kekurangannya harus lebih sering bersihin rantai karena dia lebih cepat narik kotoran gitu. Tadi kan kita udah bersihin nih pakai degreaser, kita mau pakai yang mana sekarang? Mau pakai yang merah atau yang hijau? Hijau. Nah, sekarang lagi musim panas ya, kita pakai yang merah aja. Nah, buat teman-teman yang beli hijau, karena sekarang lagi musim panas, beli yang merah.
Nah, karena ini merah ini juga base-nya silikon, ini boleh dipakai buat seal fork boleh, sikos juga boleh. Tetesin aja sedikit, jadi nanti supaya lebih licin gitu. Itu trik. Tapi memang sebenarnya ada lagi ya. Kalau untuk suspensi kita ada lagi finish line, ada lagi extension fluoro oil gitu. Tapi basicnya boleh gitu ya. Atau buat dikasih di shifting cable, di apa kabel shifter gitu, itu juga boleh. Biar apa lebih smooth pindahnya gitu. Oke, karena ini kita tadi udah kasih di greaser, sekarang tinggal dikasih chain loop. Kasih chain loopnya juga nggak usah banyak-banyak, nggak bisa lupa. Kasihnya langsung ditetesin aja link per link. Jadi langsung ditetesin aja di atas. Nanti kalau misalnya udah diputar lagi, kalau udah diputar lagi dan seterusnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya udah semua ditetesin, tunggu beberapa saat. Habis itu kita lap lagi supaya nggak ada yang tumpah-tumpah, gitu. Oke? Oke, mungkin kalau misalnya perbedaannya lebih lagi ya, kalau misalnya yang merah sama yang hijau itu kan tadi jarak tempuhnya nggak terlalu, jadi biasanya patokannya itu 160 sampai 180 km. Tapi kalau yang seramik ini 200 lebih itu bisa nyampe gitu. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan medannya di mana gitu. Betul. Terus ada juga yang sering nanya kalau misalnya di jalan biasa tapi pas hujan gitu, pakai yang mana ya gitu. Jadi biasanya sih kalau kita saraninnya tetap yang merah nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya jalan tapi hujan kan basah, yaitu kalau misalnya yang merah yang dry masih oke. Tapi kalau benar-benar yang udah medannya itu yang berlumpur banget, itu kan sudah benar kotor banget. Jadi yang sarankan yang hijau. Betul. Itu. Kenapa kalau misalnya untuk sepeda komuter atau sepeda road bike kita tetap saranin yang merah? Karena di jalanan debunya itu lebih jahat dibandingin kalau misalnya kita main di bike park gitu. Jadi dia bisa hitam-hitam. Kalau misalnya teman-teman naik motor biasa tahu tuh langsung rantainya hitam banget gitu. Makanya kalau kita pakai wet loop dan kita pakai di jalan raya lebih cepat kotor. Dan kalau misalnya lebih cepat kotor lebih harus sering bersihin gitu. Terus ada lagi biasa yang nanya, nah terus apain kok misalnya harus pakai pelumas khusus sepeda? Kenapa kok nggak pakai oli-oli yang lain lah gitu? Kan sama aja fungsinya. Minyak singer. Gitu. Minyak singer. Apalah pelumasnya olinya motor lah apa gitu kan. Nah sebenarnya ada perbedaannya di ketebalan dari wujud cairannya itu gitu. Itu akan mempengaruhi sih kalau misalnya wujudnya terlalu tebal itu malah lebih cepat kotor ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di rumah ya boleh bandingin minyak singer sama finish line, ditetesin dua-duanya di atas piring datar gitu ya. Bisa dilihat yang lebih kental pasti minyak singer. Dan semakin kental minyak memang semakin susah buat luntur, tapi lebih cepat buat narik kotoran dan pastinya lebih berat gitu. Jadi memang kalau pelumas khusus sepeda itu kita udah didesain khusus untuk sepeda gitu. Termasuk jangan pakai punya motor, karena motor punya rantainya aja kan bisa 3 kali tebalnya rantai sepeda gitu. Itu pasti lebih berat juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya secara basic yang untuk semua sepeda itu yang pertama dibersihkan, yang kedua rantainya yang dibersihkan, yes, betul. Kemudian yang ketiga baru dikasih pelumasnya. Ya, betul. Jadi harus dibersihin dulu semua, setelah bersih baru kita lumasin ulang. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk sepeda MTB apalagi Vin yang benar-benar perlu diperhatikan nih selain rantai sama penampilan dari sepedanya, mungkin dari pengeremannya. Ya, tadi kita udah sebut juga gitu ya. Pertama yang tension fluoro oil kita nggak bawa ya, kita nggak bawa. Lagi nggak ada. Nah itu tension fluoro oil itu buat ditaruh di dropper, di tension fork, sama di tension shock. Itu supaya lebih terlumasin sama mencegah kotoran masuk ke dalam seal. Gitu, itu yang pertama. Nah kemudian yang MTB kedua lagi itu MTB sangat-sangat ini ya mengandalkan pengereman, karena kan kita turunan kita pasti rem terus gitu ya. Jadi rem itu harus dalam kondisi prima, terutama kampasnya harus dalam kondisi prima. Nah kalau misalnya kampasnya kotor dia akan bunyi dan jadi nggak pakem. Gimana cara buat bersihin kampas? Kita pakai brake cleaner. Nah ini disc brake cleaner, dia bisa buat bersihin kampas. Dia juga bisa buat bersihin rotor, karena dua-duanya itu harus dalam kondisi prima. Jadi kalau misalnya habis main kotor-kotoran, habis main lumpur, habis main hujan gitu, itu harus dibersihin. Karena selain dia nggak optimal, bikin performanya nggak optimal, bikin juga kampasnya jadi lebih cepat habis. Gitu. Terutama yang resin, kampas yang resin. Kampas ada 2 ya komponennya, ada resin sama metal. Kalau misalnya resin itu kotor sedikit, pasti pengeremannya jadi lebih jelek. Gitu. Oke,
Mungkin sejauh ini itu ya untuk produk finish line. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk produk finish line? Mungkin kalau misalnya om-om mungkin belum pernah nyoba gitu ya, terus dari habis dengar kita masa sih gitu kan. Nah, om-om boleh langsung datang ke boothnya Rodaling, langsung minta aja ke kita, tolong dong dilunasin, tolong dong dibersihin, nanti coba langsung kita kasih free. Iya betul, gitu. Oke. Nah, buat produk MTB, apalagi sih produk MTB kita yang sangat-sangat dipakai gitu ya kalau misalnya di MTB, ban. Jadi kalau misalnya Rodaling, di Rodaling itu kita jual ban Solbe. Coba dari teman-teman yang udah pakai Solbe di sini. Pakai Solbe apa? Magic Mary. Magic Mary. Blackbird, DPT. Siapa lagi? Pakai Magic Mary ya. Rata-rata pakai Magic Mary. Oke. Teman-teman tahu nggak perbedaannya? Ini kan ada Magic Mary, dia ada oranye nih di sini. Dia ada garis oranye di sini. Teman-teman tahu nggak itu artinya apa? Atau cuman ya udah warna oranye aja biar keren gitu? Karena atau jangan-jangan beli Magic Mary sama Hansdam gitu cuman lihat yang satu biru, yang satu merah, yang satu oranye. Kayaknya bagusan oranye deh, gue beli oranye aja deh gitu. Padahal kan harganya sama gitu kan. Jadi kalau misalnya Solbe itu ada 4 jenis kompon. Kompon itu ini apa namanya, komposisi ban, komposisi karetnya. Kayak kalau misalnya motor balap, mobil balap itu ada kompon soft, medium soft, sama hard gitu ya. Ini juga sama kalau misalnya di MTB. Nah, kompon yang oranye ini itu kompon kedua paling soft. Yang pertama itu warna ungu. Kalau teman-teman tahu yang Square One DH ya, Square One DH 9 itu pakai Magic Mary yang warna ungu. Ada? Ungu ya? Bila ada. Bila ada. Ungu itu yang pertama. Ungu itu Addix Ultra Soft namanya. Jadi dia itu paling soft, dia paling ngegrip, dia paling traksinya paling banyak kalau misalnya di tanah. Tapi karena traksinya makin paling banyak, rollingnya jadi nggak terlalu bagus, jadi dia lebih ngerem gitu. Makanya biasanya ditaruh di roda depan gitu. Sama karena dia soft juga, jadi lebih cepat habis. Kemudian kedua yang oranye ini Addix Soft, dia itu balance di tengah-tengah. Terus nanti ada lagi yang warna biru. Yang warna biru itu yang kayak di Hansdam, kalau misalnya beli apa SysQT, bawaannya SysQT, itu dia speed grip, jadi dia tengah-tengah antara fast rolling atau lebih gampang muter sama grip. Kemudian ada yang merah Addix Speed, itu biasanya dipakai di sepeda XC, sama yang non compound Addix yang biasa, itu warnanya abu biasanya. Abu atau nggak ada ya? Kalau yang Evolution yang biasa dia nggak ada garisnya ya, biasanya hitam biasa gitu. Dan ini baru diterapkan di Solbe yang pakai Addix. Nah terus kalau misalnya ada pertanyaan, terus kalau misalnya Solbe gue nggak ada ininya, nggak ada garisnya atau nggak ada keterangan warnanya, palsu dong gitu. Addix ini baru diterapkan dari tahun 2016. Jadi kalau sebelum 2016 kayak teman-teman yang punya Colossus itu cuman ada tulisannya snakeskin atau apa gitu, karena memang ada pergantian kompon gitu. Oke, mungkin dari ban ada pertanyaan, karena ban ini cukup dipakai sih, karena kadang teman-teman nanya ban apa sih yang cocok buat track seperti ini, ban apa sih yang cocok buat kalau misalnya dipakai basah, ban apa sih kalau misalnya ini, apa sih bedanya ban yang bagus sama yang enggak gitu, apa sih kenapa satunya harganya 400.000, kenapa satunya harganya 900.000 gitu. Biasanya kan ada pertanyaan itu. Jadi memang itu kompon, sama kayak sepatu juga gitu. Kalau misalnya sepatu trekking, sepatu hiking, biasanya bawahnya lebih kelet, lebih lengket gitu kan. Kalau misalnya kita jalan di lantai, kan pasti ada kayak nempel gitu, kayak lengket. Nah sama, ban juga gitu, kurang lebih gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait ban, Solbe? Oke, kita langsung kuis saja kalau gitu. Kuis saja ya. Oke, pertanyaan seputar finish line, gampang kok. Bentar, oke. Apa ini hadiahnya? Nah, kuisnya kalau misalnya bisa jawab akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 1 kaos Solbe, kemudian 2 kaos finish line, sama 2 chain loop, gitu. Oke, jadi ada 5. Nah ya, kita mulai dulu dari mana? Oke, pertanyaan finish line dulu. Oke, finish line dulu. Apa bedanya? Tadi kan udah dijelasin ya. Apa bedanya pelumas yang dry loop sama yang wet loop? Yang paling cepet kesini ya? Ya, yang paling cepet sini, ayo. 1, 2, ayo ya. Oke. Bener ya yang dapet ya.
Sini bang. Dengan abang siapa? Oke, Muhammad. Bang Muhammad dari mana? Dari Ketiga. Oke. Oh, Tanah Laut juga. Oke. Tadi pertanyaannya apa bedanya antara finish loop ya, finish line yang loop apa yang wet sama dry gitu ya? Maupun Kalau yang dry itu buat di panas atau di tempat kering atau trek kering. Kalau yang wet itu buat yang basah atau di lumpur yang banyak lumpurnya gitu. Oke, gimana kan? Bener apa enggak ya Om ya? Bener atau enggak? Bener. Bener, oke. Selamat mendapatkan satu. Oke, yang berikutnya mendapatkan finish line wet loop. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Oke, ini. Brand finish line ini didirikan dari tahun berapa? Hei, boleh maju. Gampang kan pertanyaannya? Gimana Mas? Mas siapa? Sini dong. Ada teman-temannya dong. Ada teman-temannya. Berapa ya tadi ya? Berapa ya Om ya? Mas siapa dari mana? Dari Banjarbaru. Mas siapa sorry? Iksan. Mas Iksan dari Banjarbaru. Oke Mas Iksan, boleh jawaban pertanyaannya. Finish line didirikan tahun Betul. 1988. Selamat Mas mendapatkan satu finish line. Betul. Oke. Oke, kita beranjak dulu ke soal B ya. Ke soal B. Soal B. Oke. Nah, soal B tadi kalau misalnya pertanyaannya simple aja ya. Kalau misalnya kompon yang soft sama kompon yang hard itu bedanya apa? Selain mana? Oh, saya. Oke, boleh Om. Om siapa dari mana Om? Yakin banyak pasti. Oke, boleh Om jawab pertanyaannya. Kalau yang ungu tadi kan yang lebih. Iya betul. Oke, kalau Yang orange yang tengah-tengah. Oke, kalau misal lebih lembut itu pengaruhnya apa Om? Harusnya akan lembut dan cepat habis. Cepat habis. Oke, kalau sama traksinya jadi gimana? Lebih lengket. Oke, luar biasa. Oke, selamat Om mendapatkan satu kaos dari Sol B. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke finish line ya. Oh, udah Rodaling. Oke. Oke, pertanyaan seputar Rodaling nih. Alamat Rodaling Banjarmasin. Oke. Bang siapa dari mana? Man dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Oke. Ini local boy ini ya berarti ya. Kalau bisa salah, hukumannya apa? Oke, local boy. Oke, boleh disebutkan alamat Rodaling Banjarmasin. Jalan Ayani kilometer 7. Betul kan? Betul nggak? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Oke. Salah. Kurang lengkap. Oke, coba lagi. Coba lagi yang ingin jawab. Coba lagi. Ayo. Alamat Rodaling Banjarmasin. Gambreng. Oke, Mas siapa dari mana? Bendol. Dari Banjarbaru. Oke Mas Bendol, boleh dijawab. Alamat Rodaling Banjarmasin. Ayani kilometer 7,3. Gimana nih? Gimana? Benar Mas Bendol. Luar biasa, selamat Mas Bendol mendapatkan satu t-shirt dari finish line. Iya, makasih Om. Oke. Tenang. Pertanyaan terakhir. Harusnya nomornya juga ya. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin Bu Eva yang mau nanya. Oh ya, oke. Mau info yang udah follow Instagramnya Rodaling Banjarmasin. Yang sudah Yang udah boleh maju paling cepat sampai sini sampai akhir.
Sini. Oke. Buktinya. Oke, tunjukin dulu. Coba barbuknya. Oke, ini ada dua nih. Ada sinyal. Yang paling cepat. Yang paling cepat tunjukin. Oke, udah follow. Luar biasa udah follow Om ini. Tapi Om udah dapat ini. Udah dapat kaosnya. Gimana Kak Eva? Oke, luar biasa. Udah makin ada t-shirt finish line. Oke, thank you Om Dilan. Kalian bagi. Oke, sekarang kita akan lunch break terlebih dahulu. Kita akan makan siang terlebih dahulu. Setelah makan siang, jangan kemana-mana, karena masih akan ada pembagian door prize buat beberapa orang beruntung hari ini, sekaligus pengumuman yang pemenang challenge hari ini, dan nanti masih ada juga dual slalom challenge di situ. Gitu. Nanti peraturannya akan dijelaskan setelah makan. Sekarang teman-teman boleh break terlebih dahulu. Sesi saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, thank you Mas Alvin dan juga Mbak Feni. Jadi dibuat